Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Internet of Things. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari Internet of Things, di mana teknologi ini menawarkan satu sistem otomatisasi. Apa yang dimaksud dengan Internet of Things tadi? Nah, di sini kita akan melihat dari parameter kemajuan teknologi era saat ini ya, di mana Internet of Things itu adalah sebuah konsep yang mengatur suatu objek dapat mentransfer data melalui jaringan Wi-Fi atau jaringan internet. Jadi pada intinya proses ini tidak lagi memerlukan interaksi dari peran manusia ya, karena peran dari manusia ini sudah mulai tergantikan atau sudah mulai bisa diprogramkan dengan adanya satu teknologi otomatisasi. Nah, sebagai contoh misalnya kita membeli satu produk di satu supermarket yang berada di sekitar rumah kita misalnya. Nah, di produk tadi kita akan menemukan satu kode atau barcode yang tertulis atau tergambar di bungkus produk tersebut ya. Nah, ketika kita akan membayar atau kita akan melakukan check out dan berada di kasir, biasanya dari kasir akan mendekatkan atau men-scan barcode tadi menggunakan pemindai barcode ya, pemindai scanner kodenya. Nah, dari barcode tadi akan ditampilkan satu informasi, misalnya informasi nama dan informasi harga misalnya. Nah, dari sistem tadi satu hal yang kita lihat adalah satu otomatisasi penamaan atau pemunculan informasi dari produk, di mana tidak perlu lagi dari sisi kasir itu harus menuliskan secara manual produk yang dibeli oleh konsumen itu ke dalam sistem. Nah, dari situ tentunya waktu yang diperlukan baik dari sisi kasir ataupun dari sisi konsumen dalam hal menunggu pesanannya selesai itu lebih cepat, sehingga konsep dari barcode tadi, sistem barcode tadi dirancang memang untuk mempermudah atau mempercepat pekerjaan dari bagian pencatatan keuangan, dalam hal ini adalah kasir. Nah, dalam hal yang lain saat ini sudah mulai dikembangkan juga adanya satu konsep yang bernama smart home ya. Nah, di mana smart home ini dari kata smart home tadi kita sudah bisa mengira-ngira bahwa ada satu konsep rumah pintar. Nah, apanya yang pintar di dalam rumah pintar tadi? Dalam konsep tadi semua peralatan yang ada di dalam rumah di konsep sudah bisa melakukan pekerjaannya secara mandiri. Secara mandirinya seperti apa? Misalnya dalam satu rumah tentunya memiliki satu sistem penerangan ya, penerangan berupa lampu. Nah, ketika lampu tadi sudah dikonsep dengan menggunakan sistem otomatisasi berbasis IoT misalnya. Nah, lampu yang sudah terpasang akan dipasangkan satu alat yang itu terkoneksi ke jaringan internet, maka sebagai pemilik rumah itu bisa mengoperasikan lampu tadi walaupun orang tersebut tidak berada di rumah. Jadi misalnya saya berada di kantor atau tidak berada di Jogja misalnya, saya bisa mengendalikan lampu untuk nyala atau mati walaupun saya tidak di rumah, dengan syarat yaitu tadi lampu tadi terkoneksi ke jaringan internet. Nah, begitupun dengan peralatan-peralatan yang lain ya, misalnya AC. Ketika AC dirasa terlalu dingin dan ada orang yang terlalu sedikit, atau mungkin orangnya hanya satu orang atau bahkan tidak ada orang, maka ketika AC tadi sudah dikonsep atau sudah terpasang satu alat yang bisa mendeteksi secara otomatis keberadaan jumlah orang yang ada di ruangan, maka ketika jumlah orang tadi terlalu sedikit dari jumlah minimum yang ditentukan, maka AC tadi akan bisa secara otomatis mematikan diri sendiri ya. Begitu pula ketika
ada orang yang terlalu banyak dalam ruangan misalnya, AC tadi akan bisa meningkatkan atau mendinginkan suhunya secara mandiri. Nah, itu salah satu fungsi dari teknologi otomatisasi berbasis Internet of Things ini. Dan masih banyak lagi ya dari konsep smart home tadi. Misalnya pagar otomatis berbasis IoT. Nah, misalnya kita mau pulang nih, kita membawa kendaraan, kondisi sedang hujan lebat misalnya. Ketika kita sedang menuju rumah, kira-kira 500 meter lagi sudah sampai rumah, kita bisa memerintahkan pagar tadi untuk mulai membuka ya, sehingga ketika kita datang, kita sudah mendekati rumah, kita 100 meter, kita tinggal memasukkan kendaraan kita tanpa perlu turun dari kendaraan karena kondisi hujan tadi ya. Nah, itu salah satu contoh simpel dari pemanfaatan sistem konsep Internet of Things ini, di mana hal yang ditawarkan dari konsep ini adalah otomatisasi ya, dengan salah satu cirinya adalah terkoneksi ke dalam jaringan internet. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengendalikan baik secara jarak jauh maupun waktu yang berbeda dengan menggunakan aplikasi yang terkoneksi. Oke, untuk sesi dasar konsep Internet of Things ini saya cukupkan sekian. Kita berjumpa lagi di materi selanjutnya. Semoga nanti kita bisa mengambil manfaat dari materi yang kita sampaikan ini dan kita bisa memperoleh wawasan yang lebih luas. Baik, saya cukupkan dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di waktu mendatang.